Halo, welcome back to my channel, Best Trading School Indonesia. Rekan-rekan, sahabat traders, dimanapun kalian berada, ya kita kembali lagi mendapatkan sebuah pertanyaan-pertanyaan seputar Smart Money Concept ya atau SMC, yang dimana teknik ini mulai populer ya, terutama di Indonesia. Banyak sekali yang menanyakan kepada saya bagaimana cara kita mengidentifikasi SMC atau Smart Money Concept. Banyak pertanyaan tentang chalk, tentang BOS, kemudian inducement. Oke, kita akan rangkum dan akan bahas dengan pelan-pelan ya. Namun di sini praktis, tidak terlalu banyak istilah dan tidak terlalu rumit untuk penjelasannya. Karena apa? Karena SMC atau Smart Money Concept sendiri diambil dari cikal bakal do teori ya, sudah ada dasarnya di sini. Hanya saja SMC ini merupakan pengembangan teknik yang sedang populer saat ini. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan bahas tentang seputar Smart Money Concept. Yang pertama, di sini kita melihat adanya tren ya, meliputi tren swing high dan swing low. Yang kedua adalah choke atau change of character, perubahan tren internal ataupun eksternal ya, minor major seperti itu. Kemudian yang ketiga ada BOS, break of structure, yang berarti penembusan sebuah high ataupun low, yang dimana konsepnya adalah pembentukan swing high swing low ya. Kemudian ada inducement. Nah, inducement atau manipulasi market ini merupakan eh, banyak sekali noise ya, ataupun bisa kita sebut dengan anomali market yang sering terjadi pada setiap pergerakan harga pair ataupun gold ya. Seperti itu ya. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama kali di sini, yaitu trend atau swing high swing low. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Untuk tren saya sudah buatkan ulasannya di sini agar lebih praktis dan lebih cepat untuk pembahasan nanti ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat juga keterangannya ya. Di sini HH higher high ya, LH lower high, kemudian HL higher low, LL lower low. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat saya sudah membuat eh, apa namanya, perjalanan sebuah harga ya, ilustrasi perjalanan sebuah harga di sini, yaitu dalam keadaan uptrend, kemudian juga perubahan trennya tentunya teman-teman. Nah, ketika kita melihat posisi tren yang sedang up, tentunya kita juga akan belajar untuk menandai adanya swing high dan swing low ya. Jika keadaan uptrend seperti ini, kita akan menandai setiap pembentukan high ya, ini dengan higher high. Oke. Nah, kemudian terbentuknya low dengan lower low. Nah, kita bisa menandai seperti ini, teman-teman. Ya, setiap terjadi low, kita bisa menandai dengan lower high dalam kondisi uptrend ya. Dan yang paling penting adalah kita akan melihat struktur ya. Struktur harga di sini ya, yang tidak lain di sini akan menjadi sebuah kekuatan tren setiap kali terjadi pembentukan low dan break high ya, higher high. Oke, jadi konsepnya adalah ketika trennya naik dan kemudian membentuk high, low ya. Nah, kita berhenti di sini, maka kekuatan low
atau lower high ini akan semakin powerful ketika sudah membentuk atau menembus higher high di sini teman-teman ya. Oke. Jadi kembali lagi konsepnya adalah ketika low sudah terbentuk dan menembus higher high ya, di atas, maka kekuatan tren untuk naik ini semakin powerful seperti itu. Baik, selanjutnya sama saja ketika di atas ini terbentuk high, kemudian terbentuk low dan menembus ke atas ya, menembus ke atas. Nah, ini akan semakin juga powerful teman-teman ya. Untuk kekuatan tren up atau uptrendnya ini akan semakin powerful. Oke. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi kekuatan tren yang sudah melemah ya? Ya tentunya dengan kita mencari perubahan tren. Kita harus mencari perubahan trennya. Nah, identifikasi perubahan tren atau change trend atau change of character ini tidak lain adalah terbentuknya sebuah low baru atau high baru ya pada sebuah perjalanan harga yang dimana itu kategorinya telah berakhir atau ending trend. Bagaimana maksudnya? Nah, kita akan lihat posisi uptrend ya. Ini posisi uptrend. Jika harga lebih rendah daripada low ya sebelumnya, maka disinilah identifikasi perubahan tren mulai muncul ya. Jadi saya akan mengetik di sini teman-teman. Nah, lower low ya. Jadi ini sudah menjadi lower low. Ketika ada low yang lebih rendah daripada low sebelumnya pada posisi uptrend ya, pada posisi uptrend, maka ini sudah fix kategorinya terjadi perubahan tren atau yang disebut dengan change of character. Ya, jadi trennya akan berubah ketika ada low yang lebih rendah. Nah, disinilah kita akan masuk pada ranah change of character dan juga boss ya teman-teman ya. Oke, jadi kita masuk ke change of character yang kedua. Saya rasa untuk penjelasan tren sudah banyak sekali teman-teman yang tahu ya. Bahkan sudah mempelajarinya dengan sejak lama ya. Baik, change of character. Nah, itu dia tadi. Change of character akan teridentifikasi ketika telah terjadi penembusan atau breakout terhadap lawan low sebelumnya. Ya, jadi ada low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Disinilah identifikasi itu sudah mulai muncul sebagai sinyal memberitahukan kita bahwa akan ada perubahan tren dari naik ke turun. Nah, ini bisa mencakup sebuah tren yang dimana kategorinya internal trend atau external trend ya. Nah, ini bahasa yang baru-baru muncul ya, internal dan eksternal. Kalau dari dulu kita sering diajari dengan bahasa minor trend dan major trend.
Nah, ini yang biasa kita ketahui dari dulu ya. Biasanya kalau yang sudah trading sejak tahun 2010 ke atas ya, ini istilah internal trend dan external trend ini baru saja muncul sejak SMC ada ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ketika lower low sudah terbentuk, otomatis harga akan mulai berubah karakternya ya, dari naik ke turun. Nah, bagaimana kita mencari high ya atau higher low di atas ketika sudah terbentuk chok ya? Pertanyaannya seperti itu, bagaimana mencari high di atas, terbentuknya high di atas ketika sudah terbentuk lower low di bawah ya, seperti itu. Bagaimana? Nah, kita boleh menggunakan Fibonacci retracement ya, karena perjalanan harganya ini turun ya, turun dan membuat rejection low di bawah, maka cara menarik garis Fibonacci-nya adalah dari atas ke bawah ya. Nah, setelah dari atas ke bawah, kita akan mencari setup entry ya, setup entry biasanya, atau kita akan mencari setup terbentuknya higher low di atas ya, seperti ini. Kita akan menandai 76 dan 61 untuk order block area. Oke. Nah, biasanya harga akan masuk di area ini, kemudian merespon turun ya setelah terbentuk chok. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman ya. Ketika sudah terbentuk seperti ini, maka golden ratio area itu akan tertaking oleh keadaan harga yang sedang naik untuk membentuk higher low ya. Jadi setiap kali kita mapping, teman-teman akan belajar untuk menandai setiap rejection yang terbentuk di high ataupun low ya, di bawah, seperti itu teman-teman. Baik, ini merupakan identifikasi chok atau change of character ketika sebuah low itu terbentuk lebih rendah daripada low sebelumnya ya. Jika di atas posisinya, jika di atas seperti ini semisal ya, ini juga ada chok. Nah, di sini juga ada chok. Oke. Ketika harganya lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, ini sama-sama chok ya. Kemudian diteruskan dengan adanya BOS. Nah, BOS ya. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu BOS, break of structure. Break of structure merupakan komposisi ya, terbentuknya swing high swing low yang dilanjutkan dengan menembusnya sebuah harga pada high, struktur high ataupun struktur low ya, untuk mengidentifikasi continuation atau penerusan harga. Nah, kita akan bahas itu ya. Sebenarnya tadi kita sudah membahas tentang tertembusnya sebuah struktur high oleh harga ketika telah membentuk low di bawah. Maka kekuatan tren dari sebuah kenaikan ini semakin powerful ya. Saya mengatakan seperti tadi, area-area yang sudah tertembus oleh harga ya, ini dinamakan BOS ya. Ini BOS, kemudian ini juga BOS, di sini terjadi penembusan ya. Nah, ini juga BOS, kemudian ini BOS lagi ya, ini. Jadi untuk sebuah kekuatan tren di sini akan semakin powerful ketika telah terbentuk low ya, dan diikuti dengan tertembusnya struktur high, maka semakin kuat harganya untuk naik. Nah, jika untuk penurunan ini malah sebaliknya teman-teman ya, malah sebaliknya. Jadi
akan terjadi BOS ya, akan terjadi BOS pada struktur penurunan setelah terjadi shock. Nah, maka dari itu di sini setelah terjadi shock ya, maka selanjutnya akan ada BOS. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, ini jika teridentifikasi pada sebuah struktur harga yang dimana kategorinya internal trend ya, maka kita tetap akan mengikuti major trend ya. Nah, seperti ini. Nah, jika terbentuk seperti ini teman-teman, oke, kita bisa melihat major trendnya di mana. Ya, BOS major trendnya di mana? Ini bisa terlihat di sini. Oke, ya, jadi kita bisa melihat untuk internal dan eksternal ya. Eksternalnya masih naik kuat ke atas seperti itu. Oke, jadi teman-teman nanti jangan lupa untuk menandai setiap terjadinya break of structure ataupun shock ya. Nah, seperti di atas ini juga ada shock, dan kemudian di atas juga ada BOS ya di sini. Nah, ini dia. Ini BOS untuk eksternal, ini BOS untuk internal. Nah, semuanya bisa kita lihat, bisa kita tandai ya pelan-pelan saja untuk berlatih menandai struktur lower high, lower low, ya, higher high. Ini pelan-pelan saja teman-teman. Oke, ini cukup pelan-pelan saja dan kita akan berlatih ya untuk mengetahui di mana identifikasi perubahan harga, kelanjutan harga dan lain-lain ya. Dan berikutnya yang terakhir ya, yang terakhir ini agak sedikit mungkin perlu pembahasan yang panjang, namun kita tidak akan berhenti pada video ini teman-teman ya. Kita akan berlanjut kepada tahapan-tahapan video selanjutnya yang akan kita jadikan part-part ya, part per part seperti itu. Inducement ya, inducement atau manipulasi market. Kita akan membahas inducement. Oke, sebelum kita membahas inducement ya teman-teman ya, kita akan membahas detail terlebih dahulu tentang masalah valid break dan weak ya, valid break dan weak ya. Konservatif ini tipenya jika valid break adalah tipe konservatif dan weak merupakan tipe agresif, berlaku pada BOS dan shock. Nah, semisal nih untuk gambarannya ya teman-teman ya, saya akan memberikan gambarannya. Nah, kita akan melihat struktur daripada harga gold ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini kalau kita lihat ya di sini, ini sudah saya juga tandai. Oke. Baik, dimaksud valid break ya, di mana posisi resisten ya, karena ilustrasinya adalah resisten di sini teman-teman ya, maka terjadi close candle ya, yang artinya harga atau satu candle ini menembus dalam keadaan close candle ya. Jika tidak close candle, maka harganya akan kembali lagi ke dalam ya, seperti wick ini. Nah, ini disebut wick karena penembusan harganya berbentuk shadow atau kembali lagi ke dalam. Nah, sehingga ini disebut juga dengan close high, bukan close candle. Ya. Ketika harganya kembali lagi ke dalam ya, maka biasanya atau kebiasaan harga di sini mulai naik lagi ketika telah mencapai target candle ya, target harga di bawah dan harganya mulai naik.
Nah, keadaan seperti ini biasanya low yang di sebelumnya ya di sini tidak lebih rendah dari low yang baru. Maka akan terjadi penembusan setelah wick seperti itu. Seperti contoh ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini merupakan contoh wick atau penembusan yang terbentuk sebelumnya tidak close candle tapi close high. Ya, close high berbentuk shadow. Nah, ini berbentuk shadow, harga berbalik lagi ke bawah. Tapi tidak lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, ini pasti masih akan kesusul ke atas. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, beda dengan valid break atau close candle. Seperti ini ya. Ini ada resisten lagi, kemudian ada close candle. Ya, harganya naik ke atas. Seperti itu. Oke, kita juga akan belajar untuk menandai, teman-teman. Menandai setiap terjadinya high dan low ya. Nah, oke, kita lihat status perjalanan harga yang dimana sudah terbentuk double bottom ya. Double bottom, ini ada 1 2 bottom, kemudian terjadi penembusan neckline ya atau high. Di sini merupakan high, higher low. Ini higher low. Karena ada high yang lebih tinggi, maka ini merupakan higher high ya. Higher high. Sini. Ini juga higher high. Oke. Nah, kita akan belajar menandai. Ini higher high. Ya. Kemudian kita akan membuat low. Nah, di bawah sini ini adalah lower low. Low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Di sini ini adalah lower high. Low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Setiap terbentuk lower high ya kita akan coba untuk tandai ya, teman-teman. Sini. Nah, beda time frame maka akan beda tanda ya, teman-teman ya. Beda time frame maka akan beda tanda. Sini. Ya, kita akan kembali membahas tentang inducement ya, inducement. Tadi kita sampai di sini ya, agar kita juga tahu nanti akan berhubungan dengan wick dan juga valid break. Nah, ini dia cikal bakal terbentuknya inducement ya. Cikal bakal terbentuknya inducement adalah equal high dan low. Nah, saya contohkan di sini teman-teman ya. Jika sebuah penurunan harga ya, kemudian ada base dan dia turun ya, membentuk seperti double top di atas. Nah, ini cikal bakal dari sebuah penurunan harga. Ya, penurunan harga dan terjadi sweep. Terjadi sweep liquidity atau sweep supply demand. Oke. Nah, jika teman-teman menemukan posisi harga yang seperti ini ya, kemudian dia turun ke bawah, reject. Nah, ini kemungkinan besar ketika harganya setelah reject di bawah, kemungkinan besar ini akan naik dan menyapu equal yang sudah terbentuk atau liquidity sebelumnya. Nah, untuk mengambil supply demand ya, untuk mengambil supply demand di atas, sehingga
banyak retail trader yang mengambil sell di area ini itu terkena stop loss. Oke. Jadi equal tanda-tandanya inducement tanda-tandanya adalah terbentuknya equal, kemudian posisinya turun, didukung dengan adanya rejection dan harga kembali ke atas. Ini hati-hati untuk mengambil langkah sell di sini. Ya, ada yang datar atau flat dan ada juga yang miringnya, yang miring seperti ini, miring. Ini biasanya akan menyapu liquidity atau supply yang ada di atas dan kemudian melanjutkan turun. Ya, untuk posisi low equal juga sama ya, sama. Ketika harganya mulai naik ya, membentuk sudut kemiringan di atas seperti di atas, dan dia akan menyapu demand atau liquidity di bawah. Nah, dan kemudian dia naik lagi ke atas. Juga menyapu liquidity yang di atas. Ini ciri-ciri inducement dengan terbentuknya equal. Nah, kita akan praktek ya. Kita akan mencari ciri-ciri inducement. Nah, di sini kita juga sudah menemukan ciri-ciri inducement. Ya. Ini ada equal low. Di sini ada equal low. Ya, equal low. Harga sweep masuk ke dalam. Otomatis kita akan melihat ya teman-teman ya, melihat di time frame yang lebih kecil, karena di time frame saat ini yaitu H1 ini merupakan wick ya, merupakan wick. Nah, cikal bakalnya terjadi wick karena adanya equal. Sini kita akan turun ke time frame yang lebih kecil, kemudian kita akan melihat yang terjadi. Oke. Nah, ini wick di sini dan ini merupakan aktivitas equal yang terbentuk sebelumnya. Harga naik kemudian turun ya, mengambil demand. Mengambil demand atau sweep demand di sini. Ya, jadi untuk internal dan eksternal ini perlu kita juga multi time frame untuk melihat ada apa di kedalaman time frame ya. Di sini untuk melihat. Jadi ketika retail trader ini menempatkan area buy-nya di sini ya, menempatkan posisi buy di sini, ini akan terkena stop loss. Karena di time frame yang lebih besar kita tidak bisa melihat adanya demand ya. Ketika aktivitas harga terjadi, sweep demand, liquidity, harga kembali naik ke atas. Dan yang terjadi pada H1 adalah sweep ya, otomatis sweep terjadi wick, sweep liquidity di bawah ya, kemudian harga naik lagi ke atas. Nah, ini merupakan contoh daripada agresif yang terbentuk ya. Kita coba ubah pada trendline. Nah, cok yang sebenarnya ini adalah di sini ya, cok yang sebenarnya ini merupakan cok yang sebenarnya baru terjadi setelah break ya. Makanya teman-teman jika mau mengidentifikasi sebuah perubahan tren, perubahan karakter, ini sesekali kita akan ubah ke line ya, dari candle ke line seperti ini. Ini akan jelas terlihat. Nah, di bawah sini ya, di bawah sini ini baru boss ke bawah. Oke, kita akan coba
Oke, kita akan coba belajar untuk menandai ya. Oke, ini lower high, harga masuk ke bawah, ini belum cok ya, belum cok, tapi weak ya. Tapi ada juga ya yang menyebutkan bahwa ini merupakan cok, jadi coknya di sini. Untuk tipe call agresif. Tapi kalau saya pribadi, saya akan menandai di sini merupakan aktivitas cok, change of karakternya di sini baru berubah di sini gitu. Dan ini merupakan boss. Ya dari bawah sini ini sudah boss teman-teman. Saya lupa menandainya, ini bos ya. Bos, di sini bos. Nah, baru di bawah ada cok ya. Ada cok. Nah, setelah cok, ini baru bos lagi. Dan di bawah ini juga calon bos. Ya, setelah identifikasi cok, change of character ya, itu valid ya, maka akan terjadi break of structure. Nah, baru ada break of structure pertama. Biasanya kalau sudah ada break of structure pertama, akan ada break of structure kedua. Pertanyaannya bagaimana mencari high? Ya, ini yang sering banyak ditanyakan. Ini masih higher high walaupun sama areanya ya. Tidak lebih tinggi di sini. Di sini tetap higher high, sorry. Dan di bawah sini baru higher low. Nah, ini baru higher low di sini. Setelah lower high, tentunya ini merupakan lower low. Low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Ya, low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, disinilah perubahan tren itu terjadi atau change of karakternya terbentuk. Dan di atas ini merupakan calon daripada higher low. Ya. Sekali lagi, bagaimana cara untuk kita mencari higher low yang akan terbentuk di sini? Sampai mana harganya? Ya, kita menggunakan Fibonacci retracement. Karena posisinya turun sebelumnya, kita akan tarik dari atas ke bawah untuk mencari higher low yang kemungkinan valid terbentuk ya. Jadi kita bisa order block di antara level 76 dan juga 61 sebagai golden ratio. Ya, kita akan order block menempatkan posisi 76 dan 61.8 sebagai area golden ratio, yang dimana nantinya harga mungkin merespon order block ini teman-teman ya, di bottom ataupun di high. Jadi kesimpulannya harga masih dalam keadaan drop ya. Jika terjadi boss ya, dia akan turun ke bawah. Disinilah fungsi daripada kita marking dengan cara menandai setiap high yang terbentuk, low yang terbentuk, chalk yang terbentuk sebagai identifikasi di mana kita bisa mengkonfirmasi sebuah aksi ya teman-teman. Jadi itu, jika nantinya teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar, atau teman-teman bisa masuk pada grup Telegram yang sudah ada di deskripsi. Oke, mungkin sampai saat ini kita akan tetap konsisten membuat video-video edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen tentunya. Oke, see you and bye-bye.